Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah anggota Komisi 4 kecewa karena Menteri Kelautan dan Perikanan tidak bisa langsung menjawab siapa dalang di balik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membahas polemik pagar laut Kamis siang. Komisi 4 mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar segera mengungkap dalang di balik pagar laut yang meresahkan nelayan pesisir Kabupaten Tangerang. Tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Baru terungkap setelah viral, rame di media sosial. Seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya? Di sisi lain, Komisi 4 mengapresiasi pembongkaran pagar laut yang sudah dilakukan KKP bekerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya. Tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan selain di perairan Kabupaten Tangerang, terdapat 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang telah ditangani KKP. Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya. Tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan
secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pembongkaran pagar laut masih berlanjut hingga tuntas sepanjang 30,16 km. KKP meminta dukungan semua pihak dalam pengawasan kawasan pagar laut usai pembongkaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mempersilahkan nelayan memanfaatkannya untuk penangkaran kerang hijau. Pagar laut sepanjang 30,16 km sedang dibongkar secara gotong royong melibatkan berbagai pihak. Nantinya pagar laut dari bambu tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mempersilahkan nelayan untuk memanfaatkan pagar laut yang telah dibongkar di perairan utara Kabupaten Tangerang. Sebagai barang bukti, lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang. Ya, kerang hijau, ya, itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, para nelayan di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten memanfaatkan pagar bambu yang telah dicabut untuk membangun gubuk dan tambak kerang hijau. Pagar bambu yang berhasil dikumpulkan, nelayan letakkan di dermaga Tanjung Pasir. Dalam 3 hari, nelayan sudah mengumpulkan sedikitnya 200 bambu. Saya yang namanya bambu daripada mubazir, ya lebih baik kita manfaati. Karena kalau nggak diambil sayang, ya ke satu meringankan ya pekerja yang lain lah, dari kita saling bantu. Ya intinya kita amankan, ya ini kan sedikit membantu buat usaha juga. Ya pengennya mana mau bikin gubuk, buat gubuk. Ataupun kalau buat kerang hijau, tapi saya juga yang namanya nelayan kayaknya mah 5%, tapi saya usahakan buat bikin gubuk. Iya. Nelayan Tanjung Pasir sangat senang dapat ikut serta dalam pembongkaran pagar laut. Selain jalur untuk mencari ikan menjadi lebih bersih, juga dapat membawa pulang bambu tersebut. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan.